Kalau tidak ada, kita masuki pasal 4. Pembuktian bahan pertama dan bentuk benda. Sebelum saya bacakan, saya terangkan dulu secara global. Bentuk pertama, bahan pertama ini menjadi perdebatan di kalangan filosof. Bahan pertama itu ada. Apa tadi bahan? Bahan yang mengemban potensi. Yang kita katakan yang ada pada benda pertama. Kan begitu? Benda pertama, yakni panjang lebar tebal, bukan benda golongan. Kalau benda golongan, panjang lebar tebal emas, panjang lebar tebal besi, panjang lebar tebal air, dan seterusnya. Ini yang masih asli, panjang lebar tebal. Nah, kita katakan bahwa pada benda yang memiliki panjang lebar tebal yang pertama itu, dia memiliki potensi untuk berubah menjadi, bukan berubah, untuk menampung form-form yang lain yang menjadi, kemudian menjadi benda golongan. Oke. Sekarang berarti pada benda pertama, perhatikan baik-baik, berarti pada benda pertama itu terdapat potensi, kan begitu. Nah, potensi itu merupakan satu sifat yang harus diemban oleh siapa? Oleh substansi atau zat yang kita katakan bahan. Oleh karena itu, maka pada benda pertama dapat bahan. Bahan untuk apa? Bilang untuk apa? Untuk menjadi benda. Benda apa? Benda golongan. Sekarang pertanyaannya, apakah benda pertama itu harus didahului oleh bahan? Nah, di situ berdebat para filosof. Pertanyaan nih, saya ulang, pokoknya jangan ngomong deh. Biar temannya bertanya sesuatu, nanti saja. Bila begitu, tidak apa-apa ego. Bukan ego itu, karena kedisiplinan, jangan ngelamun. Benda pertama yang masih asli itu panjang lebar tebal, belum menjadi batu, emas atau apa saja. Menjadi manusia, gajah apa saja belum. Panjang lebar tebal. Di dalamnya kita katakan memiliki bahan. Bahan untuk apa? Untuk menerima golongan, yakni bukan sekedar panjang lebar tebal. Yakni benda pertama itu mana spidol Quran? Misalnya ini benda pertama, saya besarkan deh benda pertama. Saya besarkan benda pertamanya ini, saya besarkan. Nah, begini. Ini memiliki de facto apa? Panjang, lebar kali tebal. Kemudian dia punya potensi. Untuk apa? Untuk menjadi emas, katakan. Kan begitu toh? Nanti di sini dia berubah menjadi emas yang berpijar, anggaplah kuning, kemudian emas. Sudah ya? Nah, kita katakan bahwa di dalam benda pertama ini terdapat potensi. Potensi untuk apa? Potensi untuk menjadi benda lain yang disebut benda apa? Golongan. Sekarang pertanyaannya, perhatikan baik-baik. Benda yang pertama ini, apakah dia didahului oleh potensi sebelumnya? Nah, apa jawabannya? Ada bilang iya, ada yang bilang tidak. Alasannya apa kalau iya? Sekarang, bisakah ada potensi? Bisakah ada bahan tanpa bentuk? Sebagian filosof mengatakan bisa. Bentuknya apa? Sebenarnya dia punya bentuk, katanya. Apa bentuknya? Ya potensi itu. Nah, ini memulai. Jadi potensi ini kan bukan de facto. Tapi mereka bilang
dia memiliki kedefaktuan. Apa defaktonya? Bahwa dia potensi. Filosof lain mengatakan tidak mungkin, potensi itu lawan de facto. Ketika dia potensi berarti tidak ada. Kalau dia ada berarti dia tidak didahului oleh potensi, karena ada. Oleh sekarang benda ini kalau didahului potensi, potensi ini kan katanya suatu sifat yang harus diemban oleh bahan. Sementara bahan tidak mungkin ada tanpa bentuk. Sebab bentuk itulah yang mendefaktokan bahan. Nah, tapi filosof itu mengatakan apa? Tidak, Mi. Dia punya de facto. Mana de factonya? Bahwa dia potensi. Loh, de facto bahwa dia potensi itu tidak bisa diterima. Oleh karena itu bahwa potensi ini tidak ada. Bahan pertama itu tidak ada. Begitu. Jam berapa kan? Paham problemnya? Ada filosof mengatakan bahwa benda pertama ini didahului potensi. Bagaimana bisa ada bahan tanpa bentuk? Berarti dia hanya potensi tanpa de facto. Berarti dia tidak ada. Dibilang ada. Apa de factonya? Bahwa dia potensi. Loh, potensi itu lawan de facto. Tidak bisa kita katakan bahwa kedefaktuan dia adalah kepotensiannya. Dengan demikian maka tidak ada. Saya mengikuti yang tidak ada. Allamah Tabatabai mengada. Begitu. Termasuk mulai kurang lebih mengikuti yang ada.